Kitab Keluaran. Ini adalah kitab kedua dalam Perjanjian Lama. Kitab ini mengambil alur cerita dari kitab sebelumnya, yaitu Kejadian, yang berakhir dengan kisah cucu Abraham yakni Yakub, yang memimpin keluarga besarnya yang berjumlah 70 orang ke Mesir. Anak ke-11 Yakub yang bernama Yusuf telah diangkat sebagai pucuk pimpinan tertinggi kedua di Mesir. Dia telah menyelamatkan seluruh keluarganya dari bencana kelaparan. Fir'aun, Raja Mesir, memberi tawaran kepada keluarga Yusuf untuk tinggal di Mesir sebagai tempat untuk mengungsi. Akhirnya, Yakub meninggal di Mesir, demikian juga dengan Yusuf dan saudara-saudaranya. Kira-kira setelah 400 tahun berlalu, kisah Keluaran dimulai. Nama Keluaran merujuk kepada peristiwa yang terjadi pada paruh pertama kitab ini, yaitu keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Kitab ini juga memiliki babak kedua yang berlangsung di kaki Gunung Sinai. Dalam video ini, kita hanya akan fokus pada babak pertama, yaitu ketika beberapa abad telah berlalu dan jumlah orang Israel bertambah banyak dan berlipat ganda dan mereka memenuhi Mesir. Kalimat ini sengaja mengingatkan kita kembali akan berkat Allah terhadap manusia ketika masih di Taman Eden. Hal ini mengingatkan kita kembali tentang cerita besar Alkitab sejauh ini. Manusia kehilangan berkat Allah oleh karena dosa dan pemberontakan. Lalu Allah memilih keluarga Abraham sebagai alat yang dipakai Allah untuk memulihkan berkat-berkatnya bagi dunia. Akan tetapi Fir'aun yang baru tidak melihat bangsa Israel sebagai sebuah berkat. Dia justru berpikir bahwa kelompok imigran Israel yang terus berkembang ini merupakan sebuah ancaman baginya. Seperti halnya dalam kitab Kejadian, manusia memberontak menentang berkat Allah. Di sini, Fir'aun berusaha untuk menghancurkan sumber berkat Allah, yakni bangsa Israel. Fir'aun secara brutal memperbudak bangsa Israel melalui kerja paksa. Lalu dia memerintahkan agar semua anak laki-laki bangsa Israel ditenggelamkan di Sungai Nil. Sejauh ini, Fir'aun merupakan tokoh paling buruk dalam Alkitab. Kerajaannya melambangkan pemberontakan manusia terhadap Allah. Fir'aun telah mendefinisikan baik dan buruk menurut kepentingannya sendiri, sehingga tindakan pembunuhan terhadap anak-anak tak berdosa pun merupakan hal yang baik baginya. Mesir telah menjadi bangsa yang lebih buruk dibandingkan Babel dari kitab Kejadian. Sekarang bangsa Israel menjerit meminta pertolongan untuk melawan Babel baru, dan Allah merespon. Allah membalik kejahatan Fir'aun ketika seorang ibu membuang anaknya ke Sungai Nil, tetapi dalam sebuah keranjang. Lalu anak itu mengapung dengan aman sampai pada keluarga Fir'aun sendiri. Ia dinamai Musa, dan dia terus bertumbuh sampai kelak menjadi seorang yang dipakai Allah untuk mengalahkan kejahatan Fir'aun. Dalam sebuah kisah yang sangat terkenal tentang semak yang terbakar, Allah menampakkan diri kepada Musa dan mengutusnya untuk pergi menghadap Fir'aun dan memintanya untuk membebaskan bangsa Israel. Allah berkata bahwa dia tahu Fir'aun akan menolak, jadi dia akan menimpakan penghakiman atas Mesir dalam bentuk tulah. Lalu Allah juga mengatakan bahwa ia akan mengeraskan hati Fir'aun. Jadi kita diperkenalkan pada bagian utama dari kisah ini, pertarungan antara Allah dan Fir'aun. Apa maksudnya ketika Allah mengatakan bahwa dia akan mengeraskan hati Fir'aun? Sangatlah penting untuk membaca bagian kisah ini dengan cermat dan berurutan. Pada pertemuan pertama antara Musa dan Fir'aun, kita hanya tahu bahwa hati Fir'aun menjadi keras. Tidak ada tanda-tanda bahwa Allah lah yang mengeraskan hati Fir'aun. Sebagai respon, Allah menurunkan 5 tulah, masing-masing untuk melawan Fir'aun dan salah satu dewa Mesir. Setiap kali tulah diturunkan, Musa menawarkan kesempatan kepada Fir'aun untuk merendahkan hati dan membiarkan bangsa Israel pergi. Namun setiap kali tulah sudah terjadi, kita mendapati bahwa Fir'aun selalu mengeraskan hatinya atau hatinya menjadi semakin keras. Dia melakukan ini atas kehendaknya sendiri. Baru kemudian ketika 5 tulah berikutnya diturunkan, kita mulai mendengar bahwa Allah lah yang mengeraskan hati Fir'aun. Inti dari kisah ini adalah sebagai berikut. Sekalipun Allah tahu bahwa Fir'aun akan menolak kehendaknya, Allah tetap menawarkan semua kesempatan ini kepada Fir'aun untuk melakukan apa yang benar. Pada akhirnya, kejahatan Fir'aun mencapai titik di mana tidak ada kesempatan lagi untuk berbalik. Maksud saya, bahkan penasihatnya pun berpikir bahwa Fir'aun telah kehilangan akal sehatnya. Pada saat inilah Allah mengambil kendali dan membelokkan kejahatan Fir'aun kepada tujuan penebusannya. Allah mengiring Fir'aun kepada kehancurannya sendiri ketika dia menyelamatkan umatnya. Dan inilah kelanjutan kisahnya. Melalui tulah terakhir, saat itu adalah malam Paskah, Tuhan membalik keadaan Fir'aun. Sama seperti Fir'aun telah membunuh anak laki-laki bangsa Israel, demikian juga Allah akan membunuh semua anak sulung bangsa Mesir dengan sebuah tulah.
Tidak seperti Fir'aun, Allah menyediakan cara untuk menyelamatkan diri melalui darah domba. Di sini, kisahnya berhenti dan kita diperkenalkan secara detail mengenai ritual Paskah tahunan bangsa Israel. Pada malam sebelum bangsa Israel meninggalkan Mesir, mereka mempersembahkan seekor anak domba yang tak bercacat dan menyapukan darahnya pada tiang pintu rumah mereka. Ketika tulah yang terakhir menimpa bangsa Mesir, rumah yang ditandai dengan darah anak domba akan dilewati dan anak mereka selamat. Sejak saat itu, setiap tahun bangsa Israel selalu memperingati malam itu untuk mengenang dan merayakan keadilan dan kemurahan Allah. Tetapi Fir'aun, karena kecongkaan dan pemberontakannya, kehilangan anak laki-lakinya sendiri. Dan pada akhirnya, dia terpaksa membiarkan bangsa Israel pergi. Para budak Israel melakukan eksodus mereka dari tanah Mesir, tapi tidak lama setelah bangsa Israel pergi, Fir'aun berubah pikiran. Dia mengumpulkan pasukannya dan mengejar bangsa Israel untuk sebuah pertarungan final. Ketika bangsa Israel sudah menyeberangi lautan dengan aman, Fir'aun justru sedang menuju kepada kehancurannya. Kisah Eksodus diakhiri dengan lagu pujian pertama dalam Alkitab. Pujian itu berjudul Nyanyian Musa dan Israel. Baris terakhirnya menyatakan bahwa Tuhan memerintah sebagai raja. Lagu ini menceritakan kembali dalam bentuk syair segala sesuatu tentang kisah kerajaan Allah. Lagu ini menceritakan bagaimana Allah sedang dalam sebuah misi untuk melawan kejahatan di dalam dunia dan untuk membebaskan mereka yang diperbudak oleh kejahatan. Allah akan membawa umatnya ke tanah perjanjian di mana kehadiran ilahinya akan hidup di antara mereka. Kisah ini memberi gambaran tentang bagaimana jadinya jika Allah menjadi raja atas umatnya. Setelah Israel menaikkan puji-pujiannya, kisah ini berbelok sangat tajam. Bangsa Israel berjalan melewati padang gurun dalam perjalanan mereka ke Gunung Sinai. Mereka lapar, mereka haus, dan mereka mulai mengkritik Musa dan Allah karena telah menyelamatkan mereka. Mereka berkata bahwa mereka merindukan hari-hari baik mereka ketika ada di Mesir. Itu gila. Allah dengan murah hati telah menyediakan makanan dan air bagi bangsa Israel selama di padang gurun. Tapi kisah ini mempunyai sisi gelap. Kita mulai berpikir, mungkinkah hati bangsa Israel akan menjadi keras seperti hati Fir'aun? Kita akan lihat. Untuk sekarang, itulah bagian pertama dari Kitab Keluaran.